apa namanya, saya nggak ini ya, apa namanya, nggak sempat mengisi kelas kemarin karena eh, apa namanya kebanjiran gitu. Soalnya baru pertama kali juga saya kebanjiran karena sebelum-sebelumnya tuh di tempat ini nggak pernah banjir gitu. Tapi kenapa kemarin kok tiba-tiba airnya bisa masuk ke rumah gitu. Itu yang membuat apa namanya kelas tidak bisa diadakan ya, dadakan lagi. Saya mohon maaf kembali gitu karena curah hujan yang juga kemarin besar dan lain-lain. Sebenarnya tertarik juga kalau ngebahas terkait dengan sejarah banjir ya. Karena sebelumnya juga saya pernah pernah apa namanya membaca terkait dengan apakah di Indonesia atau di Pulau Jawa ini banjir itu sebagai rutinan atau memang baru apa namanya baru-baru ini terjadi gitu. Ternyata banjir itu sudah terjadi dari yang lalu-lalu gitu, tapi pada saat itu belum seperti sekarang gitu namanya apa namanya bencananya belum seperti sekarang gitu ya. Dan saya rasa itu menarik, hal yang menarik yang bisa dibahas gitu. Di lain waktu gitu ya. Di di kesempatan hari ini ada apa namanya materi yang belum kita belum kita apa namanya bahas ya setelah kemarin kita membahas terkait dengan apa namanya kemarin tuh apa ya? Oh ya kemarin tuh terkait dengan imperialisme dan kolonialisme di Indonesia kan ya. Nah kita sedikit mengulang terkait dengan materi sebelumnya agar enak untuk membahas di materi yang hari ini ya. Terkait dengan kolonialisme dan imperialisme seperti yang kemarin kita bahas bahwa imperialisme dan kolonialisme itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Jika kolonialisme melakukan penaklukan atau melakukan penguasaan terhadap wilayah itu secara apa namanya secara langsung dan tidak tersistematis, tetapi kalau imperialisme itu menaklukkan atau menguasai wilayah itu secara sistematis, mulai dari apa namanya menguasai pemerintahannya, menguasai sipilnya, dan juga menguasai sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Itu imperialisme. Dan di Indonesia sendiri imperialisme itu sudah berjalan apa namanya mulai dari masuknya VOC ke Indonesia atau masuknya Belanda ke Indonesia. Pasca Belanda apa namanya merdeka ya dan berdaulat, lalu Belanda mencari tempat yang untuk dapat mempertahankan kekuasaannya gitu. Karena di Eropa pada saat itu kalau misalkan kamu memiliki harta yang besar atau memiliki kekayaan yang besar, itu apa ya namanya menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu nilai yang tinggi gitu, yang akhirnya memaksa Belanda mencari wilayah atau objek lain untuk menjadi sumber pendanaan kekayaannya. Setelah itu mencarilah dia ke Indonesia kan gitu. Setelah dia mencari ke Indonesia, karena Indonesia tuh balik lagi seperti yang disampaikan di awal bahwa ketika kita berbicara sejarah, ketika kita berbicara sebuah peristiwa, kita tidak dapat menyimpulkan hanya di satu peristiwa saja. Tapi ketika kita berbicara sejarah, ketika kita berbicara peristiwa, maka kita harus juga mencari benang lainnya atau secara teori disebut nexus ya. Jadi ada jaring-jaringnya gitu. Ketika kita berbicara periode ini, kita juga harus melihat periode-periode sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya. Contohnya seperti Belanda, kenapa bisa datang ke Indonesia? Karena ternyata Indonesia juga sudah dikenal apa namanya oleh di luar Indonesia gitu ya, terkait dengan sumber daya alamnya gitu. Ada salah satu buku yang menarik yang pernah saya baca itu terkait dengan penemuan benua Amerika. Kita tahu sendiri gitu ya, teman-teman juga tahu sendiri bahwa benua Amerika itu pertama kali ditemukan oleh Columbus kan ya. Nah, ada sesuatu hal yang menarik nih. Jadi katanya begini, Amerika harus berterima kasih kepada Indonesia katanya. Karena tanpa Indonesia, Amerika kemungkinan belum ditemukan gitu. Istilahnya gitu. Atau
kemungkinan Amerika bukan ditemukan oleh Columbus, atau Amerika mungkin tidak seperti sekarang. Itu ada sebuah guyonan ya dalam sebuah buku. Kenapa begitu? Kenapa bisa dibilang begitu? Karena ternyata Columbus itu ketika dia melakukan pelayaran, yang dia cari itu ternyata bukan Amerika gitu. Tapi yang dia cari itu ternyata atau Indonesia sekarang ya. Jadi sebuah negara atau sebuah benua yang disebut gitu. Yang dia cari entah India, entah Indonesia, karena pada saat itu yang terkenal terkait dengan rempah-rempah dan peradabannya itu ternyata ada dua, India dan Indonesia saat ini, atau atau Hindi yang dikenal oleh orang-orang luar gitu. Nah, Columbus itu berlayar, setelah Columbus berlayar, akhirnya dia tersesat gitu. Atau dia sampailah, ketika dia berlayar, dia sampailah ke salah satu benua, dan dia bilang bahwa akhirnya saya menemukan Indonesia, atau akhirnya saya menemukan pulau yang saya cari gitu. Istilahnya gitu ya. Saya mencari pulau yang saya cari, benua yang saya cari, benua yang penuh dengan sumber daya alam, benua yang penuh dengan rempah, dan benua yang kaya dengan hasil tanamnya. Akhirnya dia jalan, setelah dia menemukan sebuah pulau itu, dia jalan, setelah dia jalan dia ketemu suku Apache. Setelah dia ketemu suku Apache, dia bilang, "Wah, ini dia penduduk asli Indonesia atau Indi gitu. Ini dia penduduk asli Indi gitu." Akhirnya dikenallah suku Apache ini juga dengan suku Indian gitu. Padahal itu bukan orang asli sana gitu. Makanya ada penamaan lain untuk suku Apache gitu. Penamaannya itu suku Indian, padahal itu adalah suku Apache. Nah, sampai di sana tuh Columbus masih yakin bahwa itu India atau Indonesia gitu. Atau pulau yang dia cari selama ini, istilahnya begitu. Nah, itulah yang dapat menggambarkan bahwa sebegitu dikenalnya Indonesia oleh orang-orang daya alam dan rempahnya. Begitu juga dengan Belanda. Kenapa dia datang ke Indonesia gitu kan? Itu yang harusnya menjadi pertanyaan juga. Nah, setelah itu akhirnya dia membentuk imperialisme yang kuat, dia membentuk usaha dagang yang kuat atau kapitalis besar atau perusahaan VOC yang melegitimasi satu wilayah kekuasaan negara lain, negara yang dia punya gitu. Karena VOC itu kembali lagi di luar Belanda ya kekuasaannya. Jadi VOC itu punya istilahnya apa ya? Punya ini khusus lah, bukan kekuatan khusus ya atau apa ya? Jadi dia punya sesuatu hal yang berbeda gitu, yang diistimewakan gitu oleh Ratu Belanda pada saat itu. Walaupun setelah itu VOC bangkrut dan diakuisisi oleh pemerintah Belanda setelah itu. Saya kurang ingat tanggalnya berapa, tahun berapa saya kurang ingat. Nah, sampai di sana setelah itu VOC itu bangkrut, dikuasai oleh Belanda, lalu Belanda memberdayakan VOC walaupun tidak sebesar ketika VOC berdiri sendiri. Nah, sampai di sana kita telah mengulas bagaimana VOC dan imperialisme di Indonesia itu sangat menyiksa gitu kan ya, sangat menyiksa rakyat Indonesia kan. Bagaimana rakyat Indonesia itu sangat terpenjara gitu. Ketika dia ingin menanam A, tidak diperbolehkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Tidak boleh, kamu hanya harus menanam ini gitu. Apalagi pada saat kultur stelsel atau tanam paksa ya, yang yang digagas oleh Van den Bosch. Nah, pada saat itulah hal-hal tersebut sangat menghukum atau sangat memenjarakan kebebasan orang-orang Indonesia. Kalau pertanyaannya apakah dulu ada kerajaan-kerajaan yang masih bisa muncul dan berdikari, itu masih, dan itu sudah dikuasai oleh imperialisme Belanda separuhnya. Walaupun ada beberapa
wilayah yang tidak dikuasai oleh Belanda, seperti pertanyaan teman-teman pada sebelumnya gitu ya. Nah, lalu setelah itu apakah Indonesia terus dikuasai oleh Belanda atau dikuasai oleh imperialisme, dikuasai oleh Inggris, dikuasai oleh Jepang? Ternyata tidak. Ternyata setelah itu Indonesia itu mulai bangkit gitu ya. Mulai bangkit, mulai dia tahu bahwa bagaimana kita itu harus mengalahkan atau kita ini harus istilahnya menghentikan kekerasan dan menghentikan segala bentuk penjajahan di negara ini gitu. Nah, maka dari itu lahirlah nasionalisme di Indonesia. Lahirlah nasionalisme di Indonesia ini bukan tanpa sebab gitu. Tapi sebelum kita membahas sebabnya apa, kita bahas dulu terkait dengan nasionalismenya. Nah, nasionalisme itu berasal dari kata nation yang berarti bangsa atau negara. Nah, lalu nasionalisme, isme, memiliki arti sebuah paham kesatuan, kesetiaan, dan kecintaan terhadap bangsa dan negaranya. Nasionalisme juga bisa diartikan dengan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, rasa nasionalisme itu timbul karena apa? Rasa nasionalisme itu timbul karena adanya kesamaan budaya, kesamaan wilayah, kesamaan tujuan, dan kesamaan cita-cita. Nah, setelah rasa ini timbul adanya kesamaan gitu antara satu individu dengan individu lain, satu orang dengan orang yang lain, akhirnya rasa nasionalisme itu ada tumbuh. Dan setelah rasa nasionalisme tumbuh di setiap individu, nasionalisme lah hadir di sana. Nah, salah satu bentuknya itu yaitu tadi menentang kolonialisme dan imperialisme dari bangsa Eropa tadi. Nah, lalu pertanyaannya, nasionalisme di Indonesia itu muncul sejak kapan? Kan kita dibantai terus dipaksa untuk menanam produk A, menanam tanaman A gitu. Kita dipaksa dan terus dijejali oleh imperialisme pada saat itu. Lalu bagaimana dan kapan saatnya nasionalisme ini tumbuh gitu? Apakah tidak tumbuh setelah VOC datang gitu? Pada saat abad ke-16 itu kan VOC datang nih. Apakah di sana tidak muncul gitu rasa nasionalisme itu kan? Pertanyaannya kan begitu. Apakah tidak langsung muncul rasa nasionalismenya itu? Nah, ternyata rasa nasionalisme itu muncul pasti sudah dipastikan itu sejak dari awal gitu. Sejak dari awal itu sudah muncul gitu. Tapi konkret gerakannya itu belum terlihat jelas pada saat sebelumnya gitu. Pada saat sebelumnya. Tapi rasa itu sudah muncul seperti kayak misalkan ketika kita dipaksa untuk menanam kopi atau kita dipaksa untuk menanam cengkeh misalkan. Nah, setelah kita dipaksa untuk menanam cengkeh antara satu individu dengan individu lain pasti memiliki keterikatan emosional. Kok kita dipaksa seperti ini ya? Kok kita dipaksa seperti ini ya? Tapi karena adanya hambatan terkait dengan edukasi, terkait dengan pengetahuan mereka, pengetahuan mereka terkait dengan penjajahan itu apakah ini dibenarkan atau tidak, itu akhirnya membuat pergerakan ini tuh berkurang gitu. Ditambah lagi negara kita yang berkepulauan gitu, antara satu pulau dengan pulau yang lain. Apalagi di Pulau Jawa sendiri saja kita sudah tahu, walaupun kita satu pulau, satu garis gitu ya, satu pulau tanpa dibatasi oleh laut atau oleh selat, tapi kita memiliki perbedaan bahasa yang sangat mencolok gitu. Apalagi kalau misalkan di daerah Jawa Barat saja. Di daerah Jawa Barat saja bahasa Sunda itu sudah memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan arti bahasa yang berbeda-beda juga. Kita lari ke Jawa Tengah juga sama. Bahasanya berbeda-beda. Kita masuk ke Jawa Tengah Utara, Jawa Tengah berbatasan dengan Jawa Barat itu ngapak. Lagi ke sini sedikit halus, lagi ke tengah halus. Ke timur mulai lagi berbeda, ke Jawa Timur juga sudah mulai berbeda, dan
dan bahasanya juga sedikit bercampur dengan Madura dan lain-lain. Nah, itu yang membatasi istilahnya pergerakan kita untuk memerdekakan bangsa ini gitu. Nah, nasionalisme di Indonesia itu muncul tuh abad ke-19 ternyata. Abad ke-19 munculnya gerakan nasionalismenya itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama nih, ada dua faktor itu. Yang pertama itu faktor internal, yang kedua itu faktor eksternal. Nah, lalu apa faktor internal itu ada apa aja? Yang pertama itu ada kejayaan masa lalu. Nah, nanti kita akan bahas. Yang kedua, penderitaan dan kesengsaraan akibat imperialisme dan kolonialisme. Yang ketiga, munculnya golongan terdidik atau terpelajar. Yang keempat, adanya kemajuan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Saya akan bahas ini setelah kita bahas yang eksternal dulu. Nah, setelah itu, yang kedua itu ada faktor eksternal. Apa saja faktor eksternal? Faktor eksternal itu ada kemenangan Jepang terhadap Rusia, yang pertama. Yang kedua, gerakan nasionalis rakyat Cina. Yang ketiga, pergerakan nasionalis Mesir. Yang keempat, munculnya paham-paham baru. Ada liberalisme, sosialisme, komunisme, dan sebagainya. Nah, faktor eksternal ini saya batasi saja gitu. Sebenarnya banyak sekali faktor eksternal yang dapat kita masukkan ke sini gitu. Terkait dengan informasi-informasi yang didapatkan dari luar. Faktor eksternal ini kan informasi yang didapatkan dari luar gitu. Pemberitaan-pemberitaan yang didapatkan dari luar. Seperti kemenangan Jepang terhadap Rusia ini sama, imperialisme dan kolonialisme, penaklukan terhadap imperialisme tersebut. Begitu juga dengan gerakan nasionalis rakyat Cina. Begitu juga dengan pergerakan nasionalis Mesir gitu. Ini hanya contoh dari ketiga negara ini saja gitu, yang akhirnya mendorong bangsa Indonesia itu muncul gitu untuk mereka saja bisa kok, kenapa kita nggak bisa gitu. Nah, ini yang harusnya kita pahami gitu ya. Terus juga munculnya paham-paham baru. Munculnya paham-paham baru ini yaitu balik lagi ke yang tadi di faktor internal, adanya edukasi tadi. Makanya kita balik dulu ya ke internal ya. Yang internal. Nah, yang internal, yang spesial dari sini, dari bagaimana kita bisa merdeka itu ternyata titik poinnya itu ada di mana? Titik poinnya itu ada di rakyat Indonesia yang belajar sejarah, yang mulai belajar sejarah. Di sini titik yang harusnya kita sebagai orang yang terdidik, kita sebagai rakyat Indonesia itu harusnya ngeh gitu di sana gitu. Kita tuh harusnya ngeh kenapa sejarah itu penting gitu. Kenapa sejarah itu harusnya juga menjadi salah satu ilmu yang ditanyakan gitu. Ketika misalkan nih, saya sebagai seorang ayah, saya menanyakan anaknya, sejarah kamu dapat berapa? Harusnya itu juga ditanyakan gitu. Bukan hanya bahasa Inggrisnya dapat berapa, matematikanya dapat berapa, tapi sejarahnya lupa ditanyain. Sejarahnya dapat berapa gitu. Kalau kita berbicara terkait dengan terkait dengan presentasi nilai di dalam dunia pendidikan ya. Kalau misalkan kita berbicara seperti itu. Nah, saya sebagai guru sejarah juga agak-agak bingung gitu ketika kemarin tuh katanya sejarah mau dihapuskan gitu. Nah, itu juga bingung buat saya gitu. Padahal kalau kita berbicara terkait dengan kebangkitan nasional atau kita berbicara terkait dengan titik di mana Indonesia merdeka, capaian Indonesia merdeka, ternyata titik awalnya itu dari rakyat yang belajar sejarah gitu. Rakyat yang belajar sejarah. Kenapa ada di sana? Karena ada garis besar di faktor internal di salah satu di beberapa buku atau di beberapa teori sejarah terkait dengan pergerakan nasional ini membahas terkait dengan kejayaan masa lalu. Kejayaan masa lalu itu seperti apa? Kejayaan masa lalu itu terkait dengan bagaimana Majapahit ketika saat itu memiliki ide mempersatukan Nusantara, mempersatukan negara-negara atau mempersatukan pulau-pulau yang ada di sekitaran Indonesia saat ini, atau Nusantara itu lebih dari Indonesia saat ini. Soalnya di sana ada Filipina, ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand, pokoknya ada Malaysia dan sebagainya. Dan
Dan itu menjadi titik terang bagaimana orang Indonesia tuh merasa bangga gitu. Ini nenek moyang kita. Nenek moyang kita itu juga punya cita-cita yang tinggi, cita-cita yang luhur. Dia ingin mempersatukan Nusantara loh gitu. Dulu ternyata mereka itu adalah nenek moyang kita ini nenek moyang yang kuat juga ya, yang hebat ya gitu, yang memiliki peradaban bagus ya, maju ya gitu. Begitu juga dengan Sriwijaya. Wah, Sriwijaya ini memiliki sistem pelayaran yang hebat ya. Di laut mereka jago ya. Bisa berlayar sejauh itu gitu. Nah, itulah yang memotivasi mereka gitu. Akhirnya, ternyata nenek moyang kita hebat gitu. Masa kita enggak sekarang? Kenapa sih kita sekarang bisa seperti ini gitu? Itu akhirnya yang memunculkan pertanyaan dan memotivasi mereka ternyata. Tapi setelah mereka mengetahui sejarah itu sendiri. Nah, sebelumnya juga saya membahas bagaimana ternyata pemerintah Hindia Belanda atau imperialisme Belanda juga mengambil beberapa hasil peradaban atau hasil sejarah yang ada di Indonesia untuk dibawa ke negaranya atau ke tempat mereka gitu. Nah, ini juga yang akhirnya membuat kita kan harusnya mengetahui bahwa ternyata kita dipaksa untuk lupa terhadap jati diri kita ya, terhadap diri kita sendiri, terhadap peradaban kita gitu. Akhirnya kita ternyata kan seharusnya bangsa yang kuat, bangsa yang hebat gitu. Nah, itu yang harusnya menjadi titik poin pengingat kita semua. Bagaimana rakyat Indonesia pada saat itu atau kaum-kaum terpelajar pada saat itu di sana. Wah, berarti kita harus bangkit, kita harus mulai menyatukan kekuatan gitu agar kita kembali seperti dahulu lagi. Itu yang menjadi kenapa saya masukkan ke poin pertama gitu, karena itu yang menjadi titik zenitnya bahwa kita ingin merdeka tuh dari mana haluan, motivasinya dari mana gitu. Nah, lalu kedua, penderitaan dan kesengsaraan akibat imperialisme. Karena imperialismenya sudah lama ada di Indonesia, akhirnya kan membuat kita kesal dan terus kita juga prihatin dan lain-lain. Itu yang membuat kita semakin maksimal gitu lah untuk menyatukan kekuatan gitu. Nggak bisa nih kita seperti ini aja gitu. Masa kita ingin menanam ubi saja harus lapor ke pemerintah Hindia Belanda. Masa kita harus makan ini aja harus membayar pajak dan lain-lain. Membayar pajak yang begitu tinggi gitu kepada pemerintah Hindia Belanda, sedangkan mereka tidak pernah memberikan apa-apa kepada kita gitu. Nah, lalu ketiga, munculnya golongan terdidik. Nah, munculnya golongan terdidik ini akibat Belanda itu sendiri ya, melalui politik etisnya. Politik etis juga muncul gara-gara dikritik juga pemerintah Belanda oleh salah satu penggiatnya di sana, Van de Venter namanya. Nah, dia mengkritik bahwa politik kulturstelsel atau sistem kulturstelsel itu sangat menyiksa rakyat Indonesia gitu. Itu tidak boleh terjadi gitu. Jangan biarkan rakyat Indonesia menderita dan lain-lain. Akhirnya mereka membuat politik etis. Yang pertama itu irigasi kan, yang kedua edukasi, yang ketiga emigrasi atau transmigrasi. Itu yang dibentuk oleh mereka. Nah, salah satunya melalui edukasi inilah golongan terdidik ini hadir gitu. Walaupun pada saat itu golongan terdidik juga ya hanya kaum-kaum priai. Lalu kemajuan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya. Nah, ini berkaitan dengan kemajuan yang tadi setelah kita masuk ke dalam politik etis ya. Nah, itu. Nah, lalu faktor eksternalnya yang tadi kemenangan Jepang terhadap Rusia 1905, bagaimana Jepang sebagai negara kecil, sebagai negara Asia pada saat itu mampu menaklukkan orang-orang Eropa yang memiliki tubuh besar dan kepulau benua yang sangat besar gitu. Nah, itu yang menjadi motivasi kita juga gitu. Lalu gerakan nasionalis rakyat Cina, bagaimana sama-sama Asia pada saat itu juga mampu memerdekakan negaranya. Mesir juga. Nah, ini negara Asia juga sama. Lalu munculnya paham-paham baru, bagaimana paham-paham baru ini masuk ke dalam ruang-ruang edukasi, ruang-ruang pelajaran ya pada saat itu yang dibaca akhirnya oleh kaum-kaum terdidik di Indonesia. Nah, sebenarnya ini ada video, cuma saya sudah coba beberapa kali nggak bisa. Nantilah ya
di lain waktu, di lain kesempatan. Nah, lalu ada pergerakan nasional. Bagaimana pergerakan nasional ini hadir ketika politik etis itu diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda ya kepada rakyat Indonesia pada saat itu. Nah, pergerakan nasional merupakan hasil dari pola pikir cerdas seorang Indonesia ketika mereka sudah mendapatkan istilahnya pendidikan gitu, bagaimana dia sudah mendapatkan edukasi pada saat itu. Nah, titiknya dari periodiknya pergerakan di Indonesia itu atau titik menuju kemerdekaan itu dimulai dari 1908 ternyata. Nah, para ahli sejarah itu sudah menyepakati ini. Nah, 1908 atau pada saat organisasi Budi Utomo berdiri. Nah, saya tidak akan membahas organisasi Budi Utomo ini hari ini, tapi akan saya bahas di yang akan datang karena kita akan bahas full ya nanti bagaimana Budi Utomo ini karakteristiknya, terus apa yang dia lakukan, bagaimana Budi Utomo ini juga dapat menciptakan tren pada saat itu, tren pergerakan nasional di Indonesia itu akan kita bahas nanti. Lalu selanjutnya, nah kita bahas kebijakan politik etis. Nah, kebijakan politik etis tadi yang sudah dibahas bahwa Van den Venter ini memiliki ini yang cukup besar ya, bagaimana dia mengkritik pemerintah Hindia Belanda atau Ratu Belanda pada saat itu, bagaimana kultur stelsel itu sangat menyiksa rakyat Indonesia. Lalu pemerintah Hindia Belanda merespon itu, lalu mereka bilang bahwa akan ada kebijakan yang akan kami buat kepada rakyat Indonesia. Nah, kebijakannya itu apa? Politik etis ini, atau terdiri dari 3. Edukasi, irigasi, dan transmigrasi atau imigrasi. Edukasi yang pertama. Edukasi itu pemerintah Hindia Belanda menyediakan sekolah-sekolah, dia menyediakan ruang-ruang belajar bagi rakyat Indonesia. Yang kedua, irigasi. Dia menciptakan sistem irigasi untuk perkebunan dan untuk pertanian rakyat Indonesia. Karena kultur stelsel tadi kan. Nah, akhirnya dia membentuk irigasi ini. Irigasi, bendungan, sanitasi, dan lain-lain. Dia bentuklah itu. Lalu transmigrasi. Nah, transmigrasi ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ternyata penduduk Pulau Jawa pada saat itu juga sudah cukup banyak ya, sudah cukup padat lah katanya. Kalau menurut salah satu buku tuh yang saya ingat itu pada saat itu saja pada abad ke-18 atau 19 ya, di Pulau Jawa itu sudah ada 14 atau 15 juta penduduk jiwa yang ada di Pulau Jawa pada saat itu, yang akhirnya memaksa atau yang akhirnya membuat pemerintah Hindia Belanda melakukan sistem transmigrasi ini atau imigrasi ini ke beberapa pulau lainnya. Yang paling utama itu kalau nggak salah itu Pulau Sumatera. Itu yang paling utama. Setelah itu ke pulau-pulau yang lainnya. Itu sudah transmigrasi itu bukan hanya di Orde Baru ya, tapi sudah ada juga sejak masa Hindia Belanda. Nah, transmigrasi ini dilakukan untuk istilahnya menambah pola gerak lah istilahnya juga, pola gerak mereka atau pola gerak Hindia Belanda pada saat itu. Nah, tapi sayangnya di politik etis ini kita juga dirugikan karena tidak sesuai apa yang diperintahkan oleh Ratu Belanda itu kepada orang Indonesia ternyata. Di pertemuan sebelumnya juga saya membahas bagaimana orang Indonesia juga memiliki peranan yang penting karena kita sudah bertahun-tahun termakan gitu ya oleh oleh kolonialisme dan imperialisme dan penjajahan yang akhirnya juga memaksa kita bertingkah laku yang nyeleneh gitu, yang aneh, atau secara behavior kita memiliki kecenderungan koruptif yang lebih besar gitu kan, termasuk di 3 ini gitu. Itu yang dibawa juga oleh pihak imperialisme dan kolonialisme atau pemerintah Hindia Belanda yang ada di Indonesia kan ya. Contohnya seperti edukasi. Di edukasi ini ternyata yang pada pada poinnya bahwa pada saat edukasi, pada saat
pemerintah Hindia Belanda membentuk sekolah-sekolah, ternyata sekolah-sekolah itu bukan untuk seluruh rakyat Indonesia, tapi hanya untuk kaum-kaum priai saja atau kaum-kaum bangsawan saja, seperti anak bupati, seperti keluarga bangsawan atau keluarga kerajaan, atau keluarga yang memiliki kekayaan lebih tinggi gitu. Itu yang boleh sekolah. Dan hanya anak laki-laki saja yang boleh bersekolah. Sedangkan anak perempuan hanya diam di rumah atau belajar di rumah. Itu yang menjadi istilahnya menurut saya sesuatu hal yang juga keliru gitu, yang harusnya tidak boleh dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, tapi itulah yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Walaupun nantinya kita mendapatkan poin penting di sana. Nah, di edukasi ini poin pentingnya kita sebagai rakyat Indonesia mendapatkan akses pendidikan, akses bacaan, akses pustaka gitu terkait dengan informasi, terkait dengan pengetahuan yang sebelumnya belum kita ketahui, dan yang informasi dari luar yang sebelumnya ditutup aksesnya, sekarang kita dapat mengakses informasi-informasi itu secara terbuka, walaupun hanya sampai kaum bangsawan. Nah, kalau untuk yang di bawah-bawah itu mencuri-curi gitu, atau kaum-kaum proletar pada saat itu, atau kaum rakyat bawah itu melakukan mencuri-curi informasi lah istilahnya gitu. Ketika ada koran jatuh atau misalkan koran sudah tidak terpakai, baru dipakai oleh rakyat-rakyat Indonesia yang tidak mampu membeli koran atau tidak tidak mendapatkan koran gitu atau majalah. Itu yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Nah, irigasi contohnya. Nah, irigasi juga tidak sampai ke semua rakyat Indonesia, hanya sampai ke rakyat Indonesia yang memiliki kedekatan dengan pihak Hindia Belanda, atau rakyat Indonesia yang istilahnya juga memiliki sifat koruptif tinggi. Nah, ini irigasinya hanya mengalir ke daerah-daerah sana, sedangkan untuk orang-orang atau petani-petani kecil tidak mendapatkan akses irigasi yang dibentuk atau dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, begitu juga dengan transmigrasi. Transmigrasi ini dilakukan seenaknya saja. Yang sudah di Jawa dipindahkan ke yang tidak layak huni gitu, yang harusnya mereka tuh memindahkan juga ke tempat yang layak huni. Akhirnya beberapa informasi juga mengatakan bahwa yang masyarakat atau rakyat yang ditransmigrasi itu juga ada beberapa yang meninggal karena malaria. Karena pada saat itu kan rawa-rawa masih banyak ada di Indonesia. Nah, peranan golongan terpelajar dalam pergerakan nasional Indonesia pada tahun 1908 sampai 1928 merupakan suatu usaha atau tindakan yang dilakukan oleh pemuda yang terdidik pada saat itu. Nah, pada saat itu juga 1908 sampai 1928 itu membuktikan bahwa pemuda memiliki peran sentral. Pemuda memiliki peran penting di sini bagaimana kemerdekaan itu dapat tercapai. Selain mereka belajar sejarah, ternyata pemuda juga memiliki peranan penting di sini. Di mana kalau pemuda kan masih punya semangat tinggi, energik dan lain-lain. Itu salah satunya. Nah, lalu yang tadi saya bilang bahwa tren atau tren baru itu terkait dengan perlawanan itu dipelopori oleh Budi Utomo atau organisasi pergerakannya nih. Budi Utomo memiliki visi yang sama tuh. Setelah itu banyak hadir gitu golongan-golongan atau gerakan-gerakan baru atau organisasi pergerakan yang hadir dan muncul gitu. Mereka memiliki visi yang sama, memerdekakan bangsa Indonesia, walaupun misinya berbeda-beda gitu. Ya ada yang misinya melalui sistem bagaimana kita merubah dari sistem perdagangan, ada yang merubah dari perburuhannya, ada juga yang dari pendidikannya, kesehatan dan lain-lain gitu. Nah, itu yang menjadi poin penting bagaimana organisasi pergerakan ini hadir menjadi trademark perlawanan gitu. Walaupun sebelumnya kalau misalkan ditanyakan sebelumnya ada perlawanan nggak sih terhadap imperialisme? Ada perlawanannya. Tapi trademarknya berubah ketika organisasi pergerakan ini hadir gitu. Nah, mungkin sampai di sana untuk pertemuan hari ini pembahasannya, Kak. Jadi bagaimana
apa namanya pola dan poros pergerakan dan apa namanya lahirnya nasionalisme itu dari mana? Itu dari ternyata titik poinnya juga dari pembelajaran sejarah gitu, dari bagaimana sejarah ini juga dipelajari oleh rakyat-rakyat Indonesia pada saat itu. Jadi seperti itu teman-teman semua. Oke, ya sahabat kelas, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Bagi yang mau bertanya, silakan langsung di chat ya, atau bisa raise hand ya untuk di unmute. Oh iya, Ya, Kak Li. Halo, selamat malam. Selamat malam. Pak, saya tadi kalau nggak salah dengar Bapak bilang sejarah mau dihapuskan dari mata pelajaran. Apakah benar begitu? Iya, kemarin kan sempat hadir wacana bahwa sejarah akan dihapuskan walaupun tidak jadi. Bu, jadi apa namanya ada wacana tuh sejarah itu dihapuskan dari mata pelajaran umum gitu. Nah, itu yang membuat kita tuh kayak wah, kok bisa ya gitu. Walaupun Ya, tidak jadi gitu. ya saya rasa itu bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Iya, betul. Benar nggak, Pak? Betul. Karena saya Betul sendiri sekali. memang suka sejarah. Jadi memang saya menyukai pelajaran sejarah waktu di sekolah. Iya, Yang kedua betul. saya mau tanya ini mengenai imigrasi atau yang Bapak tadi program dari pemerintahan Hindia Belanda. Iya. Setahu saya waktu itu mereka dipindahkan karena pemerintah Hindia Belanda atau VOC membutuhkan tenaga kasar untuk perkebunan mereka di luar pulau. Jadi bukan karena mereka ingin menjalankan program tersebut. Iya, betul. Nah, iya, betul. Jadi pada saat politik etis ini terjadi, yang seharusnya apa namanya program dari pemerintah Hindia Belanda itu dilakukan untuk mengurai penduduk gitu, untuk mengurai penduduk di Pulau Jawa, ternyata disalahartikan gitu, atau apa ya istilahnya dibuat lain gitu, yang akhirnya malah menguntungkan pihak Belanda itu sendiri gitu. Bagaimana apa namanya penduduk-penduduk Indonesia itu ya harus tetap menjalankan menjalankan apa namanya sistem tanam paksa itu sendiri gitu, yang akhirnya apa namanya membuat perkebunan-perkebunan yang lebih besar, membuat industri-industri yang lebih besar lagi, dan menunjang sistem perburuan dengan upah murah lagi gitu. Itu yang dibuat oleh apa namanya pemerintah Hindia Belanda melalui sistem emigrasi ini di Pulau Sumatera salah satunya. Itu dia, Bu. Itu. Jadi sebetulnya bukan mereka mau menjalankan. Iya, betul. Bukan karena mereka mau menjalankannya gitu, tapi karena memang harus gitu. Pada saat itu harus ikut gitu ke sana. Kalau enggak ya terpaksa lagi apa namanya pemerintah Hindia Belanda akan melakukan sesuatu hal yang lebih keras lagi pada saat itu. Begitu. Makasih banyak, Pak. Iya. Ya, silakan Herman. Ya, baik ini. Boleh bertanya nih, Mas, Pak. Oh ya. Ya, Pak. jadi pertanyaan saya itu kan mulai politik etis itu awal abad 19 ya, Pak ya. Iya. Ya itu. Jadi ada sesuatu yang aneh ini. Kok tiba-tiba mau berbuat baik gitu penjajah itu gitu, Pak. Jadi ada edukasi, ada irigasi, ada apa tuh transmigrasi lah. Transmigrasi apa emigrasi ya tadi ya? Iya, sama. Itu kan sebuah terobosan ekonomi, budaya dan juga apa sosial lah ya. Artinya terjadi hubungan sosial yang menjadi satu
pemantik dalam pengenalan antar suku gitu kan. Meskipun sebelumnya sudah terjadi, tetapi ini cukup besar-besaran gitu dari Jawa ke Sumatera. Tetapi yang disayangkan yaitu kemudian akhirnya berkembangnya di Indonesia bagian barat gitu dengan politik politik etis itu. Indonesia Timur kok kayaknya ketinggalan. Dan kemudian setelah merdeka kita larut juga dalam sejarah Indonesia bagian barat gitu kan. Betul. Indonesia Timur tertinggal gitu kan. Nah baru-baru ini ada perhatian lah ke Indonesia Timur membangun infrastruktur, tapi itu juga dikritik karena tidak ekonomis gitu kan. Nah secara historis sebetulnya nilai apa yang bisa menjadi satu paradigma pembangunan ya ekonomi yang lebih utuh gitu, yang bisa menjembatani antara barat yang sudah maju dengan timur yang masih tertinggal. Timur ini kan mungkin sentralnya ada di Makassar ya, ujung pandang yang memang bandaranya sudah internasional dan banyak karena memang sejak awal memang sudah cukup menggeliat dari sejak dulu gitu kan. Tetapi juga dari sisi masif, pembangunan yang masif di saat ini, itu yang menjadi persoalan mengapa itu terjadi. Apakah mungkin sejarah itu bisa dipandang secara utuh kembali sehingga kemudian ekonomi kita itu tidak terfokus dalam satu sisi gitu. Kelihatannya kita terkena oleh posisionalitas yang susah melepaskannya. Ketika dibangun timur, itu tidak ekonomis, buat apa bangun di sana kan gitu kan, buang duit lah gitu istilahnya gitu kan. Itu banyak kritik yang seperti itu. Bisa nggak untuk kita, kan kita sejarah itu kan memang bagus gitu kan, tetapi bisa nggak kemudian kita membangun kembali satu kesadaran, bukan lagi ngomongin konteks melanjutkan masa lalu, tapi apa yang membuat kita itu bisa memiliki keutuhan gitu, bukan lagi melanjutkan posisi yang sekarang terjadi gitu. Itu yang menjadi problem. Sejarah bisa nggak membuka ruang baru bahwa kita itu adalah bangsa yang utuh dalam membangun kehidupan bersama. Itu Pak. Demikian Pak. Assalamualaikum. Demikian Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, sahabat kelas, mohon tunggu sebentar ya. Sepertinya Pak Dharma terputus ya koneksinya dengan kita. Kita tunggu Pak Dharma bergabung kembali. Mungkin kalau sahabat kelas ada pertanyaan bisa silakan di chat ya. Nanti akan dibacakan oleh Pak Dharma. Ya, sahabat kelas mohon tunggu sebentar ya. Pak Dharma lagi proses join ya. Ada sedikit gangguan di tempat Pak Dharma. Ya, Pak Dharma, cek. Cek.
Halo. Oke, jelas Pak. Silakan lanjut. Oh ya. Oh iya. Tadi terputus ya. Iya. Iya, mohon maaf sebelumnya tadi terputus, mendadak hilang jaringan kayaknya. Ya, jadi tadi pertanyaannya yang terkait dengan sejarah bagaimana Barat dan Timur itu memiliki kecenderungan istilahnya adanya perbedaan gitu ya Pak ya. Bagaimana Barat dari kita tuh terus tergantung terhadap nilai-nilai sejarah atau peristiwa yang terjadi di Barat gitu, sedangkan yang di Timur enggak gitu. Itu saya sepakat gitu. Bagaimana juga buku-buku sejarah juga kurang menceritakan bagaimana Indonesia Timur gitu juga berjuang untuk Indonesia. Bagaimana wilayah Indonesia Timur juga berjuang untuk Indonesia gitu. Seperti contohnya di Banda Neira, bagaimana Banda Neira juga menjadi salah satu tempat yang besar pada saat itu, menjadi juga terjadi pergolakan yang cukup sengit di sana ya antara pemerintah Hindia Belanda dengan rakyat Indonesia gitu. Jadi perjuangannya juga besar itu di Banda Neira. Juga ada beberapa pulau lain di wilayah Indonesia Timur juga yang ternyata nyaris hilang gitu di buku sejarah dan juga nyaris tidak diberitakan gitu terkait dengan pola-pola perjuangannya. Nah, satu hal yang juga kita harus akui gitu bahwa kita juga terkadang lupa gitu bagaimana kita menyusun narasi sejarah itu secara keseluruhan. Seperti tadi kan ada pertanyaan dari teman yang ada di chat ya, bagaimana apakah nasionalisme dan kebinekaan itu sama atau kalau nggak salah ya seperti itu. Nah itu juga bisa dirunut bagaimana kita itu membentuk Commonwealth, kita itu membentuk persatuan itu juga atas dasar kemajemukan itu sendiri gitu. Bagaimana bisa coba kita memiliki bahasa yang berbeda-beda, kita juga memiliki jenis kulit yang berbeda-beda, kita juga memiliki jenis wajah yang berbeda, ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang segitiga gitu. Kita memiliki banyak perbedaan gitu, tapi kok kita masih kekeh gitu untuk menjalin persatuan gitu. Dan nasionalisme itu membuktikan, dan organisasi pergerakan nasional juga membuktikan bahwa ternyata kita mampu untuk berjuang bersama, ternyata kita mampu untuk bersatu gitu. Itu yang menjadi titik poinnya sebenarnya. Nah, lalu bagaimana langkahnya sebenarnya? Kita ingin seharusnya kita menyusun narasi itu secara utuh. Kita juga harusnya berani menyusun narasi sejarah itu juga secara periodik yang jelas gitu. Bagaimana di tahun ini apa yang terjadi gitu. Nah, sayangnya sistem periodik dalam menyusun sejarah ini juga kurang gitu. Istilahnya kurang ditanggapi lah gitu. Bagaimana harusnya sistem periodik ini juga menjadi poin penting bagaimana pada saat ini terjadi apa, pada saat ini merubah apa, pada saat ini itu mengkombinasikan apa yang akhirnya saling berketerkaitan nggak sih antara satu dengan yang lainnya. Nah, harusnya itu yang akhirnya membuat poin penting bahwa ternyata kita tidak bisa melepaskan diri dari peristiwa yang lalu ya gitu. Begitu juga dengan yang di Indonesia Timur tadi. Kebinekaan dan nasionalisme itu sangat-sangat dekat. Karena kebinekaan itu bagian dari poin sejarah juga. Bagaimana kata bineka itu juga diambil dari salah satu kitab dari negara Kertagama gitu, dari Majapahit itu sendiri gitu. Poin pentingnya dari sana. Kita tidak berbicara agama apa, kita tidak berbicara suku apa, kita tidak berbicara ras apa, etnis apa, kita tidak berbicara itu, tapi kita hanya membahas poin pentingnya. Melepaskan diri dari penjajahan, melepaskan dari imperialisme, melepaskan diri dari perbudakan yang akhirnya masuk ke dalam poinnya, merdeka. Begitu. Pada saat itu kita berbicara itu. Dan kita tidak meletakkan ego di mana-mana gitu. Sejarahnya berbicara seperti itu gitu.
Itu poin penting yang harusnya kita kita ambil gitu. Yang lalu ada yang bilang yang lalu biarlah berlalu lah gitu. Padahal kita harus memang belajar dari masa lalu, walaupun kita tidak harus terpaku terhadap masa lalu. Tapi masa lalu atau sejarah, peristiwa sejarah itu harus menjadikan acuan. Kalau kata Bung Karno kan gini, orang yang tidak belajar sejarah, dia akan mengulangi 2, 3, 4, 5, bahkan terus-terusan mengulangi kesalahannya. Itu yang dibilang oleh Bung Karno. Makanya dia lahirkan jas merah itu. Jangan sekali melupakan sejarah. Kalau kita belajar sejarah kan, kalau kita memahami sejarah, maka minimal kita hanya melakukan kesalahan atau mengulangi kesalahan itu hanya 1 kali. Sisanya itu koreksi, evaluasi gitu. Seterusnya kita evaluasi. Seperti bahasa Inggris, research gitu. Research kan gitu. Itu berarti mengulang kan gitu. Search berarti mencari. Berarti kan meneliti itu terus-terus mencari kan. Nah, itu juga seperti itu yang harusnya kita pahami gitu. Bagaimana sejarah itu juga harus terus-terus mengkoreksi atau terus-terus mengevaluasi terkait dengan sejarah. Sayangnya ketika kita berbicara sejarah, maka akan lahir keegoisan. Padahal kalau kita berbicara sejarah harusnya kita berbicara terkait dengan Commonwealth itu sendiri, persatuan, kebinekaan. Gitu. Bagaimana kebinekaan itu hadir gitu, dan merdeka itu penting. Merdeka itu penting dari apa? Dari politik etis tadi. Bagaimana kita lepas dari edukasi atau nilai edukasi, katanya kita akan diedukasi gitu. Tapi ternyata edukasi yang dilakukan oleh Belanda hanya ingin mendapatkan sumber daya manusia yang tinggi dengan upah yang rendah gitu. Karena waktu itu kan disekolahin, ternyata ujung-ujungnya untuk dipekerjakan di Hindia Belanda juga gitu. Yang ujung-ujungnya juga diminta untuk melakukan sistem penjajahan juga gitu. Sistem penjajahan terhadap rakyat-rakyat sendiri juga gitu. Itu yang harusnya kita hilangkan dengan mempelajari sejarah itu sendiri. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang tadi yang di chat, mungkin bisa diulangi lagi ya, karena tadi kehapus gitu, hilang. Nah, ini ada pertanyaan juga terkait dengan orang-orang Belanda sendiri, apakah ada juga yang kontra dengan imperialisme, bagaimana mereka mengekspresikan, dan apakah pengaruhnya bagi dorongan nasionalisme internal. Nah, ini pertanyaan yang bagus, keren. Ada tentunya, banyak juga, tergolong banyak, karena dari beberapa organisasi pergerakan juga ada yang diinisiasi oleh orang Belanda itu sendiri, atau oleh orang-orang imperialisme itu sendiri. Salah satunya tadi Van den Venter. Van den Venter juga memberitakan bahwa pemerintah Hindia Belanda ini terlalu menyiksa orang-orang Indonesia, terlalu melakukan mengkebiri hak-hak petani dan pedagang di Indonesia gitu. Pemerintah Hindia Belanda harus bertanggung jawab gitu. Nah, belum juga ada lagi dengan nama pena Multatuli. Nah, itu juga sangat-sangat menginspirasi bangsa Indonesia gitu. Bagaimana dia menuliskan bahwa kolonialisme dan imperialisme itu memang harus dihapuskan di atas dunia gitu. Bagaimana keadilan itu harus dijunjung tinggi gitu. Nah, itu juga lahir dari para orang-orang Belanda gitu, dari orang-orang Belanda yang melihat sendiri bagaimana ternyata negaranya itu bersikap tidak adil terhadap wilayah jajahannya gitu. Padahal yang diceritakan oleh Ratu Belanda di negara Belanda bahwa negara Indonesia itu sebagai wilayah jajahan atau sebagai wilayah persemakmurannya Belanda itu ditunjang segala bentuknya gitu. Hak-haknya diberikan, kemakmuran yang ada di sana gitu atas nama Ratu Belanda. Ternyata tidak terjadi gitu. Itu yang harusnya yang membuat orang-orang Belanda ini
kontra gitu, melakukan kontra gitu terhadap orang-orang Belanda itu sendiri gitu. Nah, yang diekspresikan oleh mereka itu dalam bentuk tulisan, karena pada saat itu orang yang menulis itu atau tulisan itu memiliki dampak yang sangat besar. Sampai sekarang ya, mungkin sampai sekarang. Oh, bukan mungkin, sampai sekarang. Sampai sekarang tulisan itu sangat memiliki pengaruh yang besar bagi perkembangan peradaban. Nah, begitu juga dengan orang-orang Belanda ini. Orang-orang Belanda ini menulis. Setelah dia menulis, dia kabarkan, dia informasikan kepada orang-orang lain. Kepada orang lain. Tapi bukan hoax ya. Kalau sekarang kan hoax gitu, demi popularitas. Gitu. Kalau dulu enggak. Kalau dulu apa yang dia lihat, dia tulis secara secara nyata melalui pengetahuan yang dia yang dia miliki gitu. Dia tulis, setelah dia tulis, oh seperti ini keadaannya, seperti ini keadaannya. Seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya adanya keadilan dan lain-lain. Nah, tulisan-tulisan tersebut lalu dibaca oleh orang Indonesia. Setelah orang Indonesia baca, baru dia mendapatkan kesadaran. Oh, orang Belandanya aja dia sama seperti kita, kontra terhadap apa yang diperlakukan oleh orang-orang Belanda terhadap orang Indonesia. Kita rumah tidak boleh besar, kita menanam tidak boleh sembarangan, kita menjual tidak boleh dengan harga yang sesuai dan lain-lain. Yang akhirnya itu mendorong nasionalismenya itu hadir gitu, mendorong pergerakan negara itu hadir, gitu. Pergerakan nasional itu hadir gitu. Dan anak-anak muda lah yang merealisasikannya pada saat itu melalui perjuangan dari pergerakan itu. Tidak melalui senjata, tapi melalui pola pikir. Tidak melalui kekerasan, tapi melalui relasi. Dia jalin relasi satu sama yang lain, dia kumpulkan untuk bergandengan tangan melawan imperialisme itu sendiri. Nah, terus ke pertanyaan selanjutnya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena udah mau jam 8 ya. Ya, betul Pak. Nah, orang Belanda sendiri, apakah ada juga yang kontra dengan imperialisme? Oh, ini sudah ya? Berarti udah, Kak? Baik. Udah semua? Udah, iya. Ya. Iya, siap. Ya, sahabat kelas, untuk kelas sejarah malam ini kita akhiri sampai di sini ya. Terima kasih Pak Dharma. Iya, terima kasih untuk semuanya. Ya, sahabat kelas, untuk minggu depan kita ketemu lagi di waktu yang sama ya. Link Zoom akan dibagikan di ruang kelas khusus sejarah ya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Pak. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Dharma. Terima kasih Ketua Kelas. Terima kasih Mr. Tony. Terima kasih.